kita haturkan, tak lupa kita berikan kepada baginda kita penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Masjid Al-Muhajirin, yang saya hormati para imam, para muazzin Masjid Al-Muhajirin, yang saya hormati takmirul masjid fil Masjid Al-Muhajirin, dan saya hormati para jamaah sekalian rahimakumullah. Bapak, Ibu, berdirinya saya di sini insyaallah akan menyampaikan sebuah kultum, akan membawakan sebuah tema yang berjudul kemana-mana membawa ikhlas. Bapak Ibu rahimakumullah, pasti Bapak Ibu sudah tidak asing dengan yang namanya ikhlas. Kita akan membahas dari atasnya terlebih dahulu. Apa sih itu ikhlas? Ikhlas merupakan sebuah amaliyah yang derajatnya sangat tinggi. Ikhlas ini berbeda dengan sabar yang baru akan muncul ketika seorang sudah melakukan sebuah amaliyah. Sebuah amaliyah yang dilakukan dengan rasa sifat ikhlas itu derajatnya sangat tinggi, karena seorang harus mendapatkan sebuah cobaan terlebih dahulu, baru seorang itu dilihat sudah amaliyah dia lakukan. Orang ini ikhlas atau enggak melakukan sebuah amaliyah tersebut. Dan seorang yang beribadah, yang masih mengharapkan surga saja, itu masih belum dibilang atau dikatakan ikhlas. Karena apa? Karena seorang tersebut masih mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi menurut Imam Al-Ghazali, hal tersebut diperbolehkan dan sah-sah saja seorang masih melakukan ibadah tapi mengharapkan surga, itu sah-sah saja. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa rasa sifat ikhlas itu derajatnya sangat tinggi. Karena apa? Karena seorang yang mengamalkan rasa sifat ikhlas ini akan menjadi orang yang sufi atau orang yang bersih hatinya. Karena apa? Karena orang yang mengamalkan rasa sifat ikhlas itu pasti dia kayak sedang bertarung dengan hatinya. Ini kita mengamalkan suatu ibadah dengan ikhlas atau enggak? Jadi seorang pedagang akan menjadi pedagang yang baik dan jujur.
Seorang petani akan menjadi pedagang, akan menjadi seorang petani yang baik dan jujur. Seorang pejabat, bapak-bapak, ibu-ibu, yang di luar sana kita lihat banyak pejabat-pejabat yang korupsi. Itu kenapa? Karena mereka tidak mengamalkan rasa sifat ikhlas dalam hatinya. Coba aja mereka mengamalkan rasa sifat ikhlas tersebut, maka insya Allah mereka akan menjadi pejabat yang jujur dan baik. Setelah itu kita menganalikan kayak ikhlas ini bekerja seorang tersebut tanpa meminta upah atau pamrih. Kita bisa bilang ya berdekatanlah ikhlas ini dengan sabar. Karena apa? Ketika Allah memberikan cobaan kepada kita, ya kita harus ikhlas. Serahkan semuanya kepada Allah. Jangan malu, jangan sungkan untuk menyerahkan masalah-masalah kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang mempunyai semua jawaban dari masalah-masalah kita tersebut. Bapak Ibu rahimakumullah, seorang manusia akan rusak kecuali orang yang berilmu, dan seorang yang berilmu tersebut akan rusak kecuali orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Dan seorang yang mengamalkan ilmunya tersebut akan rusak kecuali orang yang ikhlas di dalam hatinya. Maksudnya apa? Orang manusia akan rusak ketika dia tidak mempunyai ilmu, dan seorang yang berilmu itu juga akan rusak ketika dia tidak mengamalkan ilmunya. Ketika orang yang mengamalkan ilmunya juga akan rusak kecuali orang yang ikhlas. Maksudnya orang yang ikhlas tersebut dia mungkin 95% lah masih dikategorikan dalam darurat. Seorang itu masih akan sombong atau tidak ketika mengamalkan ilmunya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apa yang bisa kita ambil? Ya, ketika kita sedang melakukan amaliyah, ya kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita karena orang gitu. Ketika kita hendak beribadah, ketika kita hendak melakukan pekerjaan yang ada di luar, kita harus mencantumkan nama Allah ketika kita membuat suatu amaliyah. Saya mempunyai suatu kata-kata, Bapak, Ibu, lakukanlah sebuah amaliyah karena Allah Ta'ala, sehingga semua itu akan terasa indah. Kata-kata yang kedua, bersabarlah dengan ikhlas, karena Allah mempunyai semua jawaban ketika ada cobaan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.